Iya kali. Pesannya Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ibu di kewirausahaan, yaitu bagian pendanaan. Perkenalkan, nama saya Marina Artiasa dari Teknik Elektro di Universitas Nusa Putra. Ya, nah kita mungkin apa ya, soal pendanaan kalau mau usaha tuh suka bingung ya. Nah, di pendahuluan ya, jadi kita di teknik elektro itu adalah bidang yang sangat inovatif dan memiliki potensi besar dan menghasilkan produk atau layanan teknologi yang dapat diaplikasikan dalam berbagai industri seperti untuk energi, otomasi, telekomunikasi, IoT, robotika, dan banyak lagi ya. Namun, untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi bisnis yang sukses, pendanaan yang tepat sangatlah diperlukan ya. Dalam konteks kewirausahaan teknik elektro, sumber pendanaan tidak hanya mencakup modal tradisional, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan khusus seperti pengembangan prototipe, penelitian, uji coba, dan komersialisasi teknologi ya. Nah, di sini gambarannya teknik elektro ya. Nah, tujuannya setelah mempelajari ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar pendanaan bisnis dalam konteks teknik elektro. Ya, jadi nanti kita tahu bermacam-macam pendanaan bisnis untuk teknik elektro. Mengidentifikasi sumber pendanaan yang relevan untuk proyek teknologi. Menilai kelebihan dan kekurangan setiap sumber pendanaan untuk startup teknik elektro. Memilih sumber pendanaan yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis teknik elektro. Jenis-jenis pendanaan bisnis untuk kewirausahaan di teknik elektro ya. Jadi ada pendanaan internal. Pendanaan internal seringkali menjadi langkah awal bagi insinyur elektro yang ingin mengembangkan ide mereka tanpa bergantung pada pihak luar ya, atau eksternal. Misalnya modal sendiri atau equity. Jadi kita punya tabungan atau punya aset, terus kita jadikan modal. Dana bisa dari tabungan pribadi atau hasil penjualan aset pribadi. Jadi misalnya kita punya mobil nggak dipakai, atau punya apa gitu, sawah kecil yang nggak dipakai, misalnya sawahnya banyak atau apa, terus kita jual, kita jadiin usaha. Nah, cocok untuk tahap pengembangan ide seperti pembuatan prototipe atau uji coba ya, jadi tahap kecil dulu. Kelebihan, tidak ada kewajiban membayar bunga jadi atau utang. Jadi kalau kita dari uang sendiri kan, kalau misalnya gagal kita nggak harus bayar ke bank atau bayar ke orang ya. Jadi itu resiko sendiri. Jadi kalau utang kan misalnya harus dibayar, kalau uang sendiri ya resikonya cuma kalau gagal ya sudah gitu ya, paling kita nyari lagi gitu ya, paling sakit hati doang. Tapi kalau misalnya kita minjem ke bank gagal, ya resikonya kita harus tetap kembaliin uang ya. Kekurangan, resiko finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemilik ya, karena cuma kita sendiri. Nah, terus ada laba ditahan atau return earning. Laba yang dihasilkan dari proyek-proyek sebelumnya digunakan untuk mendanai proyek baru. Ya, jadi kita punya uang sebelumnya laba ya, hasil-hasil gitu kita kumpulin terus digunakan untuk mendanai proyek baru. Kelebihan, tidak ada biaya tambahan seperti bunga atau dividen ya. Kekurangan, biasanya terbatas pada bisnis yang sudah mapan, yaitu biasanya kalau udah ada laba-laba yang besar itu, ini usahanya sudah besar gitu ya. Penjualan aset teknologi. Penjualan perangkat keras, software, atau teknologi lama yang tidak lagi digunakan. Kelebihan, cepat menghasilkan uang untuk mendukung pengembangan teknologi baru. Kekurangan, dapat mengurangi kapasitas operasional jika aset tersebut penting ya. Nah, terus ada pendanaan eksternal ya. Eksternal ini berarti pendanaan yang dari luar ya. Nah,
Misalnya untuk biasanya kalau kita butuh uang besar, nah mungkin kita nyari dari eksternal. Contohnya utang atau debt financing, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Contohnya kredit usaha rakyat atau KUR, pinjaman mikro, obligasi. Kelebihan tidak mengurangi kepemilikan bisnis, kekurangan harus membayar bunga dan cicilan secara berkala ya. Jadi kalau mau minjam uang dari bank, kita harus tahu dulu usaha kita tuh bakal jalan nggak. Kalau usahanya nggak jalan, nanti bayar hutangnya juga bingung ya. Nah, ini ekuitas atau equity financing, dana yang diperoleh dengan menjual sebagian kepemilikan bisnis kepada investor. Sumber utama untuk teknik elektro misalnya angel investor, individu yang tertarik pada teknologi baru ya. Venture capital fokus pada startup teknologi dengan potensi pertumbuhan tinggi. Corporate venture capital, investasi dari perusahaan besar yang ingin mendukung inovasi teknologi. Kelebihan, investor seringkali membawa jaringan dan keahlian teknis. Kekurangan, pemilik kehilangan sebagian kontrol atas bisnis ya. Jadi kita menjual sebagian kepemilikan kepada investor. Jadi misalnya kita jadi 60, dia 40, tapi dia biayain gitu. Terus ada hibah riset dan pengembangan atau R&D grants ya. Hibah dari pemerintah atau organisasi internasional untuk mendukung riset dan pengembangan teknologi ya. Jadi kadang-kadang ada hibah gitu ya dari pemerintah atau dari internasional untuk membiayai penelitian atau pengembangan teknologi. Contohnya BPPT ya, sekarang mungkin jadinya BRIN ya, BPPT 8, terus apalagi ya banyak, ada berapa ya, jadi semuanya jadi BRIN ya. Terus ada NSF ya, National Science Foundation, hibah untuk riset teknologi di Amerika. Horizon Europe, program hibah Uni Eropa untuk inovasi teknologi. Kelebihannya, tidak ada kewajiban pengembalian dana. Kekurangan, proses aplikasi seringkali rumit dan kompetitif ya. Karena yang mau itu banyak, bukan kita aja, tapi ada juga yang nggak tahu gitu ya. Biasanya untuk mendapatkan itu bersaing. Misalnya kalau hibah itu ya yang dari pemerintah, banyak yang bersaing, misalnya ya bisa jadi ratusan atau ya. Nah yang dapat itu paling cuma beberapa gitu ya. Terus crowdfunding, penggalangan dana dari banyak orang melalui platform online. Platform populer untuk teknik elektro misalnya Kickstarter, Indiegogo, Kitabisa untuk pasar Indonesia. Contoh sukses Pebble Watch atau smartwatch dan Oculus Rift ya. Yang itu loh, virtual reality itu yang gitu ya, headset. Kelebihan, dapat meningkatkan exposure produk dan validasi pasar. Kekurangan, tidak semua proyek berhasil mencapai target dana ya. Jadi ada yang berhasil, ada yang enggak ya. Peer-to-peer lending, pinjaman dari individu atau kelompok melalui platform digital. Jadi peer-to-peer lending itu enggak ketemu langsung ya. Kelebihan, proses cepat dan fleksibel. Kekurangan, bunga bisa lebih tinggi dibandingkan bank ya. Jadi dia ada kemudahan tapi dia kekurangannya bunganya tinggi ya. Terus kadang-kadang kalau kita nggak bayar nanti dia kejar-kejar kita ya. Terus ada investor strategis, investor yang tidak hanya memberikan dana tapi juga membawa nilai tambah seperti jaringan atau keahlian teknis. Contoh perusahaan teknologi besar yang berinvestasi pada startup IoT atau AI. Kemitraan industri, kerjasama dengan perusahaan besar untuk mengembangkan solusi teknologi. Kelebihan, akses ke sumber daya teknis dan pasar. Kekurangan, mungkin memerlukan berbagai keuntungan atau hak intelektual. Terus inkubator dan akselerator bisnis ya. Program yang dirancang untuk mendukung startup teknologi dengan memberikan pendanaan, mentoring dan akses ke jaringan.
Contoh Indio Inkubator atau Telkom Indonesia fokus pada startup teknologi digital. Terus Plug and Play Tech Center, inkubator global untuk startup teknologi. Kelebihan mendapatkan dukungan holistik untuk pengembangan bisnis, kekurangan biasanya memerlukan berbagi kepemilikan. Terus faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, ini tulisannya terlalu kecil ya, sebentar. Nah, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih sumber pendanaan yaitu jumlah dana yang dibutuhkan, terus proyek teknik elektro yang seringkali memerlukan instansi besar untuk pengembangan prototipe dan uji coba, terus biaya pendanaan, pertimbangkan bunga, biaya administrasi atau presentasi kepemilikan yang harus dilepaskan, terus risiko, terus evaluasi risiko finansial dan operasional yang terkait dengan sumber pendanaan. Terus jangka waktu, apakah pendanaan bersifat jangka pendek, misal pengembangan prototipe, atau jangka panjang atau komersialisasi. Terus kontrol bisnis, jika menggunakan ekuitas, seberapa besar kontrol yang ingin Anda lepaskan. Terus reputasi dan kepercayaan, beberapa sumber seperti pendanaan seperti investor strategis dapat membawa reputasi positif bagi bisnis. Terus studi kasus startup teknik elektro yang sukses, misalnya Tesla ya. Jadi Tesla itu adalah mobil listrik ya. Nah, Tesla ini dibikin oleh perusahaannya Elon Musk menggunakan kombinasi modal sendiri, venture capital, dan kemitraan industri untuk mengembangkan teknologi kendaraan listrik ya. Jadi tentunya kalau mobil listrik itu, apalagi zaman dulu, zaman belum ada mobil listrik ya, dia kan yang pertama gitu ya, dia itu pasti melakukan riset dan pengembangan yang biayanya tinggi. Jadi makanya dia kombinasi modal ya. Terus ada lagi Gojek ya. Gojek itu ya seperti aplikasi buat mesen motor atau mobil ya, ojek gitu ya, ojek online ya. Awalnya didanai oleh angel investor lokal, kemudian berkembang dengan dukungan dari venture capital global. Nah, kesimpulannya itu, pendanaan adalah kunci keberhasilan dari kewirausahaan ya. Teknik elektro, dengan memahami berbagai sumber pendanaan tersedia, insinyur elektro dapat memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Penting untuk mempertimbangkan faktor seperti berapa jumlah dana yang diperlukan, risiko, dan kontrol bisnis sebelum membuat keputusan. Tentunya kita harus membuat proposal dulu ya. Makanya kemarin kan kita membuat proposal, berapa dana yang diperlukan, operasional, terus namanya apa, pokoknya selengkap-lengkapnya. Jadi kita harus tahu dulu dana yang dibutuhkan dan balik modalnya kapan. Terus kemudian dananya itu perputarannya dalam berapa tahun kita tahu, atau mitigasinya gimana. Jadi kita harus bisa meyakinkan investor ya. Diskusi dan pertanyaan, bagaimana cara mendapatkan hibah ristek untuk proyek teknik elektro? Apa tantangan utama dalam menarik investor untuk startup teknologi? Bagaimana investor bisnis dapat membantu pengembangan produk teknik elektro? Nah, ini referensinya. Jadi begitulah mendapatkan pendanaan untuk usaha kita ya, bisa internal bisa eksternal. Ini tergantung pada banyak faktor ya. Baik, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.